Ibu, monggo pengawasan undangan yang kita pilih. Tidak mengundang pengawasan yang penting Bu, pendari monggo. Itu langsung betul Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Monggo iki lho Pak jalan. Kalau ada sebelah mereka malah langgarnya lembah lendek santuran kok ini. Ingkang kinurmatan Bapak Ustaz Profesor. Ingkang kinurmatan Ibu Ketua saha anggota Majelis Pimpinan Majelis PRA Bawaslu. Sesuai Ibu sama ingkang hormati Ibu. Laku kemudian monggo kita munjukaken puja puji kula tengah-tengahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih awit kita sedaya wonten ing enjang menika pinaringan sehat, sempat, iman Islam sehingga saged tindak wonten ing pelaksanaan injil menika. Mugi-mugi mangke kita sedaya saged nderek kawasan menika saking wiwitan dumugi pungkasan nirung ing sawetara amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam kita saling mudharaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun, pendaraipun, tanpa kita sedaya minangka umatipun, mugi-mugi kita untuk sahabatipun boten ing dalem kiamat. Amin. Uji mboten kesupen ngaturaken sugeng injing dumateng ibu-ibu sedaya lan matur ibu sampun kersa nggaraken wekdal wonten injing menika tindak injing menika kanthi panjenengan wonten ing masjid Baitur Rahman menika. Ibu ingkang kula hormati, mangga lantaman adicara sepisan pambuka kalih zikir ingkang badhepun kangge dening panjenenganipun Ibu Kasmiati. Dikon menika salam ilahi ingkang badhe dipun saliraken dening Ibu Kasmiati. Salahipun tausiah ingkang dipun panjenengan dening panjenenganipun mangke Bapak Ustaz Taufik. Salahipun penutup. Acara sepisan dina pambuka mawon Ibu kalau sampeyan kita buka kanthi kawasan basmalah kalau buatan donga panutupan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Siapakan ibu-ibu, pun zikir, salah jualan zikir, yang kami pun lalu kini berjalan pun ibu Kasmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu kita wiwiti untuk zikir tadinya. Wahid Islam salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الخلاف ربي أعوذ بك من عذاب في النار بعد موت القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك
Matur nuwun dumateng Ibu Kasmiati. Mugi-mugi Ibu kami sedaya kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu saja dilewat. Niki ibu Mriki Mbak aku termaji Mbak dari Sugeng rawuh Pak Ustaz. Salajengipun melaksanakan ilahi, ingkang badhe dipun salirani dening Ibu Sumirah Sumangga, Ibu keadilan ini katosaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu monggo badhe nyimak dipundika Al-Quran surat Yunus ayat 90 sampai 93. Sudah Bu? Ampun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية
wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami selamatkan Bani Israil melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Dan aku termasuk orang-orang Muslim atau yang berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi banyaklah manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali telah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Sadaqallahul-azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Ibu Mirah. Mugi-mugi Ibu Mirah ingkang maosaken saha ibu-ibu sedaya ingkang midhangetaken pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala menunggal bae. Salajengipun ugi menika tausiah saking panjenenganipun Bapak Ustaz. Semoga sedaya aturaken Bapak Ustaz ibu sugeng midhangetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ini, yang semoga niat kita hadir di majelis ini dicatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada ibu sekalian bahwasanya suatu saat kita ini pasti akan mati, kita akan dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita akan semua yang telah kita lakukan. Pertama tadi saya dengar ada yang lagi sakit kayaknya ini hanya lagi sakit ini harus lebih berhati-hati kemungkinan meninggalnya kan lebih besar dibanding yang masih sehat. Bukan berarti yang sakit pasti meninggal sudah tidak. Cuma cara logika itu biasanya sakit ini lebih duluan Maka kalau kita lagi sakit itu justru malah harus semakin dipengpengaken dalam ibadah. Nah, kesalahan kita kaum muslimin kadang lagi sakit malah ibadahnya semakin menurun. Lebih parah lagi ada yang sakit malah sama sekali meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat alasannya wah saya nggak bisa berwudu, nggak bisa kamar mandi, saya nggak bisa kemudian berdiri sholatnya, saya nggak bisa ganti baju. Akhirnya ketika sakit di kamar tidur tidak bisa kemudian gerak, malah kemudian meninggalkan sholat, malah itu menjadi sakit yang terakhir. Ternyata dia hanya meninggal tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, berarti dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Maka harusnya kalau kita lagi sakit justru semakin semangat dalam ibadah. Makanya bagi ibu sekalian yang punya keluarga lagi sakit, itu malah harus senantiasa deketin harus didampingi
jangan sampai ditinggalkan. Karena tadi ya, siapa tahu ini merupakan sakit terakhir bagi saudara kita. Kita pinginnya saudara kita ini kan ya pas meninggal ya pas lagi melaksanakan ketaatan. Kan kita rasanya sering berdoa, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata pas lagi sakit malah meninggalkan sholat, meninggalkan baca Al-Quran. Maksudnya tadi alhamdulillah ya, setiap pagi ada yang zikir pagi. Pas sakit malah tidak pernah zikir pagi misalkan ya. Kita rugi sekali ya. Jika sekali lagi ya, ini kita hendaknya ingat suatu saat kita ini mau meninggal ya, maka yang kita harus persiapkan nanti kalau kita ditanya sama Allah apa yang telah saya bawa. Nah di antara amal soleh yang kemudian ya, paling penting ya, ataupun termasuk yang penting lah ya, yang harus kita persiapkan yaitu mengenai masalah sholat ya, terutama sholat 5 waktu. Karena Rasulullah bersabda ya dalam hadis dua Imam At-Tirmidzi ya, yang dikatakan hadis yang hasan sahih ya. Maksudnya hasan sahih itu ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Jika hadis ini kemudian para ulama dikatakan hasan sahih, dan hadis yang hasan maupun hadis yang sahih ini semuanya boleh kita amalkan. Di sini Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuhasabu ibdi min amali yaumal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah pada seorang hamba dari amal-amal hamba ini yaitu masalah sholat. Wa in shalla faqad aflaha wa anza. Kalau seandainya sholatnya ini baik ya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Tapi kalau sholatnya ini rusak, ya, apalagi sholat, ya, maka merugi orang yang misal. Bawahi pertama dalam masalah itu yaitu sholat. Jadi jangan kita terlalu perhatikan mengenai masalah ya baca Al-Quran, jangan ya. Baca Al-Quran itu nomor sekian. Ya. Jangan kita terlalu memperdulikan mengenai masalah puasa itu nomor sekian. Ya. Karena ada orang ya yang dia tuh sangat gemati ya dalam masalah baca Al-Quran, tapi sholatnya ternyata ya terabaikan, tidak maksimal ya, asal-asalan. Maka kalau sholatnya itu rusak ya, sholatnya itu kurang, maka amalan yang lain juga akan dianggap sebagai amalan yang rusak, amalan yang kurang. Ada orang sampai umroh ya berkali-kali, tapi sholatnya asal-asalan ya, jarang berjamaah di masjid ya. Berarti sholatnya itu ya rusak ya ataupun kurang, maka amalan yang lain pun akan dianggap sebagai amalan yang rusak atau kurang. Sehingga yang menjadi standar amal kita itu baik atau tidak itu kata Rasulullah SAW yaitu sholatnya. Maka sebelum kita terlalu jauh ya mikir mengenai masalah puasa, masalah kemudian haji, mengenai masalah sedekah ya, dan sebagainya, maka pertama kali yaitu mengenai masalah sholat. Sholat itu kita maksimalkan pokoknya ditumpangkan ya. Karena Rasul mengatakan tadi kalau sholatnya baik, baik sholat faqad aflaha wa anza. Kalau sholatnya baik maka dia menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya ibu sekalian ya, kita ini kalau sholat itu ya kayaknya mudah-mudahan seperti kita ini kayaknya banyak kekurangannya. Tapi sholat subuh Allah Akbar yang dipikirkan nanti masa apa ya? Nah, ini kita belum ditahu nanti belum tahu dibuat itu apa. Tapi sholatnya tidak sempurna. Lagi sholat zuhur Allah Akbar juga sama waktu ini lagi mendung ini ya, nanti belum ngaruh lagi ini apa mutemean ini ya, dan seterusnya ya. Sehingga kalau seperti ini sholat kita, maka sholat kita berarti rusak di situ ya, bolong-bolong ya. Dan makanya selaku seorang muslim ya, itu jangan mencukupkan hanya sholat wajib ya. Kita lanjutkan dengan sholat sunnah. Karena Rasulullah kelanjutan hadis ini mengatakan kalau tadinya dia itu punya sholat sunnah, maka sholat sunnah akan diambil kemudian digunakan untuk melengkapi kekurangan sholat wajibnya. Jadi kalau sholat wajibnya ada bolong-bolong, ya, ibarat kalau pakaian ini ya, kita punya pakaian bolong-bolong, jika itu nggak pantas, nggak akan diterima ya, nggak akan kemudian yang bisa menutup aurat kita ya. Tapi kalau kita punya kain yang lain, maka kainnya itu kemudian digunakan untuk menutupi. Itu bisa. Sama juga dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu diantara kaidah yang sangat besar, itu bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita.
Maka sekali lagi yang saya menyampaikan, kita jangan mencukupkan hanya sholat wajib saja, tapi kita melakukan juga sholat-sholat sunnah ya, terutama sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya ya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini dulu sekalian, ada beberapa sholat-sholat sunnah yang ini sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sholat sunnah kan banyak ya. Saya ingin dulu sekalian paham yang namanya sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Ada yang namanya sholat duha, ada yang namanya sholat tahajud. Saya ingin semuanya sholat yang sudah familiar ya, kita semuanya sudah sering dengar. Tapi ada beberapa sholat sunnah ya, yang ini sudah kita lupakan ya. Bahkan ini di antara kita ada yang baru dengar ya. Maka ini sebaiknya sholat ini juga kita lakukan ya. Tiap pekan bagus ya, kalau enggak tiap bulan, minimal tiap tahun, paling terakhir setahun seumur hidup kita lakukan sekali. Hari ini sholat id masuk ya, tadi amalan yang paling bagus kan amalan yang termasuk ataupun sholat ya. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu sholat yang namanya sholatul isyraq ya, atau sholat syuruk ya. Apa itu sholat isyraq ya? Para ulama mendefinisikan dia sholatul ra'ataini ibadatul syamsi wa ti'atuha liman sholat al-fajr fi jama'atin fil masjid thumma jalasa fi musalla yadhkurullah ta'ala hatta yusalli ra'ataini. Sholat isyraq yaitu apa? Sholat yang dikerjakan 2 rakaat setelah matahari terbit. Jadi ini pertama sholatnya itu 2 rakaat, jangan lebih ya, 2 rakaat. Kemudian dikerjakannya kapan? Setelah matahari terbit. Ini nggak tahu ya, ada tulisan syuruk nggak ya? Oh, nggak ada ya. Biasanya ada beberapa ini jam masjid ya, ada tulisannya subuh, lalu syuruk, lalu duhur gitu ya. Jadi nggak ada ya. Nah, ini dikerjakannya setelah matahari terbit ya. Ini yang kedua. Jadi 2 rakaat setelah matahari terbit ya. Bagi orang yang dia itu sholat berjamaah subuh di masjid. Nah, jadi berjamaah subuh di masjid syaratnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia kemudian duduk-duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit. Nah ini. Jadi syaratnya harus ada 4 ya. Dikatakan sholat syuruk ya, sholatnya apa? Dilakukan 2 rakaat ya. Setelah matahari terbit, kemudian diperlakukan bagi orang yang sholat subuh bersama di masjid. Dan setelah sholat bersama subuh di masjid, dia kemudian ya duduk-duduk membahas ya mengenai masalah akhirat. Mau mendengarkan kajian, mau baca buku agama, mau baca Al-Quran, mau berzikir, monggo. Ya, ini berdasarkan ya hadis dua Imam Tirmidzi ya dengan sanad yang hasan ya, Rasulullah bersabda, "Man shalla al-ghada fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyam, tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka fi hajjah wa umrah." Rasul mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, jadi ini harus sholat subuh berjamaah ya. Kalau sholat subuhnya tidak berjamaah, maka dia tidak batal. Yang kedua, setelah sholat subuh dia harus tetap berada di masjid ya, di tempat sholatnya tadi, sampai harus berada di situ berzikir ya, ingat mengenai masalah akhirat. Kalau di situ duduknya itu ngobrol, nah, maka nggak bisa. Jadi setelah sholat subuh dia di masjid itu berzikir ya, mau mendengarkan pengajian, mau dia kemudian baca buku. Kalau setelah sholat subuh di masjid dia kemudian ngobrol, apalagi dia kemudian tidur di masjid, maka nggak berlaku, nggak dapat dia ya. Pokoknya harus berzikir ya. Kemudian apa? Sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia kemudian sholat 2 rakaat. Ini ada 4 ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Ini termasuk salah satu kategori ya, anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Ya, ingin mendapatkan haji dan umroh itu diantaranya cukup mudah. Dengan kita itu sholat subuh berjamaah, lalu setelah itu berzikir ya, mengingat akhirat ya. Kemudian setelah itu matahari terbit ya, jangan langsung sholat ya, jangan langsung sholat dulu ya, nunggu kurang lebih ya kita 10 menit ya. Kalau di jam-jam ini bagi sekalian mungkin ada yang punya jam ya, ada tulisan biasanya matahari terbit itu kapan. Ya kalau di sini syuruk gitu ya,
Misalkan syuruknya taruhlah jam 5 lebih 50 misalkan. Nanti tambah 10 menit. Berarti 5.50, itu berapa nih? Misalkan beri jam 6. Atau kalau di sini syuruknya 5 lebih 45, ada tulisan di syuruk. Syuruk artinya itu matahari terbit. Ya, maka nanti berarti ditambah 10 menit. Kalau 45 berarti ya untuk 55. Ya. Karena pas matahari terbit sudah tuh nggak boleh sholat. Ya, maka tunggu, baru kemudian 10 menit kita sholat. Sholatnya 2 rakaat. Ini sholat yang pertama. Ya. Dan ini berlaku bagi orang yang tadi tanda kutip ya sholatnya harus berjamaah. Ya. Nah di sini ketika ditanyakan kepada para ulama bagaimana dengan ibu-ibu yang sholat di rumah. Nah di sini para ulama mengatakan ya, di sini Rasul kan cuma mengatakan man sholat al-qodah di jamaatin, siapa yang sholat itu secara berjamaah. Maka bagi ibu ini bisa mendapatkan ya pahala seperti ini kalau syaratnya ibu ini juga berjamaah. Kalau ibu berjamaahnya bisa di masjid, bisa di rumah. Kalau untuk laki-laki berjamaahnya di masjid. Terus ibu misalnya ibu ya pas lagi subuhan ya berjamaah dengan putri-putrinya di rumah. Kemudian setelah itu duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu nunggu 10 menit, lalu sholat 2 rakaat. Ini juga mendapatkan pahala ini. Jadi ini berlaku untuk orang yang sholat berjamaah. Laki-laki samanya di masjid, karena untuk laki-laki kan bahkan sebagian ulama dia mengatakan wajib ya. Kalau untuk perempuan kan tidak, maka perempuan bisa mendapatkan kalau dia itu berjamaah. Artinya ini berlaku juga bagi orang yang tidak sempat berjamaah di masjid karena ada udzur. Contohnya apa? Dia sebagai musafir. Sebagai musafir, saya misalkan melakukan perjalanan kapal, gitu ya. Lalu karena ada udzur ya, kemudian saya tidak bisa ke masjid. Ya, ternyata mau datang ke masjid, masjidnya ternyata tutup. Udahlah, kita sholat berjamaah di rumah saja. Ini kita berjamaah di rumah. Ketika berjamaah di rumah, dia kemudian melakukan seperti ini, maka dia juga mendapatkan pahala. Jadi kalau saatnya dia itu ada udzur ya, tidak bisa berjamaah di masjid ya, seperti misalkan wanita ya, karena wanita itu tidak wajib, ataupun orang yang masjidnya itu ditutup misalkan ya, maka dia kalau tetap melakukan jamaah di rumah ya, atau mungkin bukan di rumah, mungkin di aula ya, mungkin di kantor ya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi hal yang ditanyakan dulu untuk poin yang pertama ini dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, kita lanjutkan yang nomor 2. Ya, untuk waktunya kapan dilakukannya ya? Waktunya yaitu ketika dia itu pas waktu matahari terbit atau syuruk tambah kurang lebih 10 menit. Kan kita untuk mengetahui waktu syuruk kan kita lihat saja pas matahari mulai terbit. Nah, itu kita tunggu 10 menit. Karena kita tidak boleh sholat ketika pas matahari terbit. Jadi kita harusnya matahari terbit nunggu sebentar. Kenapa? Karena matahari terbit itu ketika itu ya itu di dalam hadis disebutkan ya dilarang kita melakukan sholat. Maka itu. Jadi 10 menit kurang lebih 10 menit. Kemudian bagi ibu yang kemudian melihat punya jam ya ada indikasi waktu, itu ditulis ya waktu terbit nanti tambah 10 menit itu mau. Kalau di sini nggak ada ya. Dan ini tiap hari bisa berbeda-beda. Kalau sekarang kan subuhnya mulai maju ya sekarang. Berarti syuruknya juga mulai maju. Nanti kalau subuhnya mundur ya, berarti nanti syuruknya mundur. Ya. Nah, begitu matahari terbit tadi kita tunggu 10 menit, lalu waktu sholat. Ya. Jadi langsung sholat, jangan sholatnya itu jam 8. Nah kalau 8 kan bukan 10 menit ya. Mungkin sudah 2 jam setelah matahari terbit ya. Jadi setelah dia itu kemudian matahari terbit, nunggu 10 menit, ya 15 menit tidak apa-apa ya. Langsung dia sholat. Tunggunya jangan lama-lama, jangan nunggu setengah jam ya. Terlalu lama ya. Dan sebetulnya dulu sekalian, yang namanya sholat syuruk itu kategori sebetulnya sholat duha. Tapi sholat duha yang istimewa ya, yaitu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi kalau ditanya
Kapan sholat duha kita bisa lakukan? Ya tadi, sholat duha itu setelah matahari terbit, kita nunggu 10 menit atau 15 menit, itulah waktu sholat duha. Nah, sekarang tadi boleh sholat duha tidak? Boleh ya, karena tadi surutnya apalah hari ini kurang lebih itu sekitar kurang 1/4 lah ya, kurang 1/4 ya. Tapi nanti tambah 10 menit. Nah, ini kan sudah lebih ya, sudah lebih sampai 20 menit ya. Maka sekarang sholat duha itu boleh. Tapi kalau kemudian sholat duhanya didahului dengan dia sholat berjamaah, dengan dia kemudian duduk di masjid, ya, maka berarti dia namanya sholat isyraq. Itu yang kemudian dikatakan dalam hadis ini. Ya. Jadi sebetulnya sholat suruh itu termasuk sholat duha, tapi dikerjakan dengan di awal waktu dan dengan syarat tadi berjamaah di masjid, ya, duduk berzikir. Nah, kalau dia bertanya, ya, sebetulnya sholat duha itu yang afdal itu dikerjakannya kapan? Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah mengatakan, sholatul awwabin hina tarmadul al-fisal. Sholat awwabin, sholat awwabin itu namanya dari sholat duha. Sholat duha itu ya dikerjakan ketika anak unta itu mulai kepanasan. Jadi Rasulullah mengatakan berdasarkan hadis ini, yang namanya sholat duha itu afdolnya itu ketika pas anak unta itu mulai kepanasan, dia kemudian mulai berteduh. Kurang lebih jam berapa? Kan kalau jam 8, jam 9 kan belum panas ya. Bahkan kita dianjurkan bagi orang yang sedang sakit kalau mau berjemur, ya jemurnya kurang lebih jam 8, jam 9. Itu masih jemur yang bagus ya, itu belum panas ya. Maksudnya panas di sini ya kurang lebih ya jam 10-an ya. 10:30-11. Maka biasanya anak-anak unta itu kalau jam segitu mereka tidak mau panas-panasan, mereka kemudian ya dempet-dempet ke induknya, mereka kemudian berteduh di bawah pohon ya. Maka disitulah sebetulnya afdolnya sholat duha. Jadi kurang lebih ya jam 10:30-11 ya itu afdolnya. Tapi kalau seandainya jam 8 kita sholat duha boleh ya. Kalau ingin betul ya bagaimana tadi ya, kita sholatnya sekitar jam 10 jam 11 ya. Nah, ada pertanyaan lagi terkait sholat syuruk ini. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian sholat yang kedua ya, yang itu termasuk sholat yang juga sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Yaitu apa? Sholatul raka'ataini akibal wudu. Yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan langsung setelah berwudu. Jadi sholat setelah berwudu itu ya, kalau seandainya setelah berwudu itu dianjurkan sholat 2 rakaat. Namanya apa? Sholat setelah berwudu. Bukan sholat tahiyatul masjid, bukan, tapi sholat setelah berwudu. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim ya. Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla raka'ataini la yuhadditsu fi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini, dan wudunya itu yang bagus ya. Wudunya itu 3-3. Sebenarnya kalau kita berwudu kan umurnya cuma sekali boleh. Ketika mencuci tangan sekali boleh, tapi bagusnya kita 3-3 ya. Siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, wudunya disempurnakan ya, jadi 3-3 ya. Yang sunah-sunahnya dilakukan. Kecuali satu nih, ketika kita pas mencuci rambut sama telinga, ini cuma sekali, jangan 3 kali. Tapi yang lainnya dianjurkan 3. Siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholatnya itu khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini namanya sholat setelah berwudu. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yatawaddo wa yusimul wudu." Tidaklah seseorang yang dia itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, wa yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, yuqbilu bi qalbi wa fi alihima. Ketika sholat dia itu khusyuk ya, illa wajabat lahu jannah, kecuali dia itu wajib masuk surga. Ini ya, ini luar biasa ya jaminannya oleh Rasul ya. Kalau dia itu sholat setelah berwudu maka dia wajib masuk surga. Syaratnya apa? Syaratnya ketika sholat dia harus konsentrasi ya, jadi harus khusyuk ya.
Jika sekali lagi ya, sholat setelah berwudu ini jangan kemudian ditinggalkan ya. Dan sholat berwudu ini dilakukannya apa? Langsung setelah dia tuh berwudu. Setelah berwudu. Jadi jangan kita berwudunya sekarang, kemudian sholatnya nanti dijeda 10 menit, 15 menit. Bukan ya. Tapi berwudu sekarang langsung sholat sekarang. Kalau jedanya hanya sedikit, wajar ya. Misalkan setelah saya berwudu, lalu saya mau matiin kompor dulu sebentar. Lalu kemudian saya langsung ya sholat. Ya. Maka ini boleh, karena jedanya hanya sedikit. Tapi kalau jedanya lama, maka ini tidak dianjurkan lagi sholat setelah berwudu. Jadi ini sholat setelah berwudu. Ya. Dan kita ibu sekalian dianjurkan ya, setiap kali kita ini batal untuk kemudian berwudu. Yang kita kenal dengan yang namanya menjaga wudu. Ini juga keutamanya sangat besar. Ibu batal, misalkan berwudu, kita berwudu, sholat 2 rakaat. Ternyata nanti siang batal lagi, berwudu lagi, lalu sholat lagi 2 rakaat. Ini sangat dianjurkan ya, berdasarkan hadis Bukhari Muslim ya. Di sini Rasulullah SAW ya, sekalian biasanya setelah selesai sholat subuh, Rasul ngobrol dengan para sahabatnya. Assalamualaikum, beliau berzikir, setelah berzikir ya, beliau ngobrol dengan para sahabatnya. Ada yang obrolannya ya terkait dengan masalah mimpi. Ada nggak semalam kalian yang mimpi? Nanti saya tafsiri. Oh ya Rasul, semalam mimpi gini. Ataupun kadang Rasul itu kultum ya. Rasul pernah setelah subuh kultum. Tahu enggak? Semalam itu baru turun hujan. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asbah ibadi mu'minun bi." Pagi hari ini ada hambaku yang tetap beriman kepadaku, tapi akhirnya telah menjadi kafir. Kalian ingin tahu siapa yang telah beriman kepadaku? Kepada Allah maksudnya ya. Orang yang mengatakan hujan semalam itu karena Allah, mereka tetap beriman kepadaku. Tapi orang yang mengatakan hujan semalam itu karena bintang ini, karena bintang itu, karena pawang ini, karena pawang itu ya, berarti dia telah beriman kepada bintang, kafir kepadaku, dan sebagainya. Jadi waktu setelah sholat subuh itu sering kemudian ya kultum juga. Termasuk juga Rasul kadang ngobrol ya. Salah satunya di sini ya, dalam hadis Bukhari Muslim ini Rasul ngobrol ya. Rasul kemudian mengatakan kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, haditsni bi arja amalin amil tahu inda fil Islam manfa'ah." Ya Bilal, tapi yang tahu ya, kamu tuh punya amalan apa yang paling kamu harapkan, yang paling besar manfaatnya menurut kamu? Tapi tanya amalan yang paling top menurut kamu itu amalan apa yang kamu pernah lakukan? Kenapa ya Rasulullah ya? Karena semalam saya itu mendengar, saya itu semalam itu mimpi masuk surga. Begitu saya buka pintu surga, ternyata kamu sudah di dalam duluan. Ya. Jadi mimpinya Nabi, bukan dalam kenyataan ya. Kalau kenyataan tentunya yang masuk surga duluan yaitu Nabi ya. Maka pintu surga itu tidak akan mungkin bisa dibuka kecuali setelah Nabi membukanya. Tapi ini hanya mimpi ya. Kan mimpi saya masuk surga. Kok kamu sudah di depan surga, sudah masuk duluan? Amalan kamu itu apa? Ya. Maka sahabat Bilal mengatakan ya Rasulullah, ba'amiltu amalan fil Islam arja'inti manfa'ah min adila tataqad saquran kana fi sa'ati min lailin wala nahar illa salatu bidzalika tuhur. Tidak satu amalan yang paling saya harapkan manfaatnya di dalam Islam selain apa? Saya senantiasa menjaga wudu siang dan malam. Kalau saya ini batal, saya berwudu, batal berwudu. Dan setelah itu saya sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat setelah berwudu. Nah, ini ya, ini keutamanya luar biasa ya. Jika nanti ibu ya usahakan kalau saya ini batal ya, kemudian berwudu ya, nanti setelah berwudu sholat ya. Mau ke masjid ya, kita mau sholat dulu nanti ya berwudu dulu di rumah. Jangan wudunya di masjid ya, karena punya keutamaan juga ya orang yang berwudu di rumah ya. Kemudian kita sampaikan di majelis ini ya, artinya siapa yang sholat berwudu di rumah maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang umroh ya. Kita sampaikan lah ya. Kalau dia berwudu di rumah langsung datang ke masjid. Pertanyaan ketika datang ke masjid, sholat tahiyatul dulu atau sholat berwudu dulu? Mana Bu? Ya, kan dianjurkan kalau masuk ke masjid itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat berwudu atau sholat qobliyah? Ada 3 ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan?
Nah kalau mau diurut, sholatnya itu berwudu dulu. Setelah berwudu baru tahiyatul masjid, baru kemudian sholat qobliyah. Tetapi para ulama mengatakan kalau seandainya dia mau dijamak ini juga boleh. Jadi apa? Ya para ulama mengatakan pada dasar aku sholiya rakaataini wa tanwi bihi sunatul wudu wa tahiyatul masjid wa rakaataini duha. Tidak mengapa ya, dia datang ke masjid kemudian ya diniatkan sholat 2 rakaat, tapi niatnya apa? Niatnya itu sholat setelah berwudu, sholat tahiyatul masjid dan sholat duha. Kalau kalian waktu itu dia mau sholat duha ya, kalau mau sholat duha berarti misal jam 8 ya, itu wudu dulu, lalu kemudian diniatkan kita mau sholatnya sholat berwudu. Karena dikerjakan doanya di masjid, berarti diniatkan juga sholat tahiyatul masjid. Termasuk juga diniatkan sholat duha. Tapi kalau sholat duhanya di rumah, berarti niatnya cuma 2. Jadi sholat setelah berwudu sama sholat duha. Ada ini juga bisa. Jadi bisa kemudian dirapel, ini juga bisa ya. Kalau sholatnya misalnya qobliyah, ya sholat qobliyah subuh ya, berarti kita bisa niatnya sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat setelah berwudu, sholatnya cuma 2 rakaat, ini juga boleh. Tapi kalau saya bisa juga bagus. Kalau saya biasanya dilihat waktunya nih, kalau waktunya wah ini subuh ini masih 10 menit, jadi masih panjang ya, nanti sholatnya saya cepat di sendiri. Ya kalau mungkin kok tinggal 3 menit, ya udahlah sholat 2 rakaat saja. Nanti niatnya semuanya. Ini juga tidak mengapa ya. Ini. Jadi sekali lagi ya, kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya sholat setelah berwudu. Begini ya, boleh nggak kita ya wudu, lalu saya sholat 2 rakaat, lalu saat ini sholat lagi, tak berwudu lagi, lalu sholat lagi, tak berwudu lagi, sholat lagi, boleh tidak? Maka ini tidak diperkenankan ya. Jadi sholat berwudu kalau seandainya kita memang mau melakukan sholat ini, sholat berwudu itu bukan menyengaja ingin sholat berwudu, itu bukan, tapi karena kita habis berwudu. Contohnya apa? Sholat batal ya, kita kemudian berwudu, wah sekaligus kami sholat sebelum sholat berwudu. Jadi itu. Ada pertanyaan dari saya termasuk terkait dengan sholat berwudu ini? Kalau tidak ada, kita tambah sedikit ya terkait dengan sholat berwudu ini. Ini ada satu kesalahan juga yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Para ulama sering mengatakan yang namanya hukum tajib. Bagaimana hukum wudu? Ini poin yang sangat penting ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang keliru melakukan kesalahan, yaitu apa? Dia belum batal tapi mengulangi kembali wudunya. Ini termasuk yang keliru. Jadi jangan sampai kita mengulangi wudu kalau kita masih dalam keadaan suci, maka itu tidak dianjurkan. Contohnya apa ya? Saya selesai sholat subuh, saya mau sholat subuh, lalu saya pulang. Pas pulang sampai di rumah, tapi baca Al-Quran. Kan baca Al-Quran dianjurkan untuk berwudu. Sudah tak wudu lagi. Karena tadi saya belum baca, ya, masih tidak dianjurkan. Ataupun ya, saya pulang dari mau sholat isya ya berwudu, isya. Saya itu sholat pagi, terus saya pulang. Saya ketika pulang mau tidur, kita dianjurkan kalau tidur dalam keadaan berwudu, lalu saya berwudu kembali ketika mau tidur. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita masih dalam keadaan suci ya. Kita hanya diperbolehkan berwudu kembali ketika masih suci hanya untuk dalam satu keadaan, yaitu apa? Saya bacakan ya keterangan dari para ulama. Wa amma man lam yusalli bi falisahaku law i'adatul wudu. Adapun orang yang tidak ingin sholat kembali, maka tidak dianjurkan mengulangi kembali wudunya. Jadi yang namanya berwudu ya, itu boleh kita ulangi kembali pada sebelum batal, itu hanya satu, yaitu ketika kita mau sholat. Misalkan saya mau sholat maghrib,
ya, saya berwudu. Yaitu saya sholat bagi mandi, lalu saya baca Al-Quran. Ketika pas sholat isya, saya sudah baca belum? Pertanyaan ketika mau sholat isya, boleh nggak saya kemudian berwudu kembali? Karena belum batal ya, maka hukumnya dianjurkan. Karena dianjurkan kita berwudu, salah satunya Rasulullah mengatakan, inda kulli sholat, setiap kali kalian mau sholat, hendaknya dianjurkan berwudu. Jadi kalau mau sholat ini berwudu, ya. Sholat ini berwudu, waktu kita belum batal. Tapi ingat, sholatnya ini bukan sholat yang dia tuh berurutan. Kalau sholatnya berurutan, tidak dianjurkan kita kemudian untuk mengulangi wudu kembali, juga dianjurkan. Soalnya ya, misalkan saya sholat zuhur, mau sholat zuhur berwudu dulu. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya berzikir, kita sholat apa? Lalu saya berwudu lagi. Ini tidak dianjurkan, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat zuhur dengan zuhur masih dalam satu paket istilahnya ya. Maka tidak dianjurkan, yang tidak dianjurkan diulangi kembali. Atau tadi ya, setelah sholat isya, lalu kita mau isya, sebelum isya berwudu lagi, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Ini sholatnya satu paket. Beda kalau sholat isya, saya pulang, saya mau tidur, setelah tidur, saya sholat itu dulu lah. Sholat itu kan boleh, ya tinggalkan sebelum tidur. Maka kita berwudu lagi dianjurkan. Karena ini sholatnya bukan satu paket. Jadi kalau kita belum batal ya, jangan mengulangi wudu kembali. Kecuali kalau kita mau sholat. Jadi yang namanya mengulangi itu belum tentu semuanya bagus di wudu sekalian. Malah menjadi bid'ah. Contohnya apa? Yang lain tadi. Ada orang di sholat Allahu Akbar, dia jadi makmum ya. Baca Al-Fatihah sudah selesai. Kok imamnya belum ruku. Udahlah tak ulang lagi Al-Fatihahnya 2 kali. Ini tidak boleh ya. Jadi Al-Fatihah ketika sholat ya cuma kali. Ya. Jadi ketika Allah Akbar sudah selesai walau boleh alim ke imam belum ruku. Udahlah tak baca lagi Al-Fatihahnya. Ini tidak boleh ya. Atau sholat ada orang sudah sholat zuhur. Assalamualaikum. Kalian tadi sholat zuhur saya itu nggak khusyuk. Hari saya mikir ke sana kemari, tak inilah ulangi lagi sholat zuhurnya. Karena saya tak khusyuk, ini nggak boleh ini, ya. Kecuali kalau sholat zuhur kita itu memang tidak sah. Jadi sholat zuhurnya nggak sah, saya baru ingat tadi saya belum berwudu, harus diulangi. Atau tadi ketika sholat zuhur ya, ini ternyata ya, saya tadi misalkan apa ya, yang menyebabkan tidak sah. Tadi saya lupa nggak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk rukun, maka diulangi kembali boleh. Tapi kalau hanya sholatnya, jadi sholatnya kayaknya nggak khusyuk, tak ulangi lagi karena saya mau khusyuk, ini tidak boleh diulangi. Ya. Jadi tidak semua mengulangi itu hukumnya bagus ya. Ini yang kedua ya, sholat setelah berwudu. Ada pertanyaan? Ada yang pernah melakukan sholat setelah berwudu? Ada saya yakin ya, tapi mungkin baru sedikit ya. Maka mulai sekarang ya, 2 sholat ini ya, sholat syuruk ya, dan yang kedua sholat setelah berwudu monggo dikerjakan ya, minimal ya, kalau tidak bisa setiap hari ya seminggu sebulan sekali, tahun sekali ya, kalau tidak bisa ya, tahun sekali tidak apa-apa ya, ini pernah melakukan. Kemudian yang ketiga ini juga sama ya, kalau bisa kita lakukan minimal ya seumur hidup sekali. Kalau dia setiap tahun, wah bagus banget ini ya. Yaitu apa? Sholat rakaataini ba'da nikah. Sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Nah, ya. Kalau kita dilakukan, ya. Kemarin dulu pas nikah sudah sholat ini belum ya. Dilakukan dulu, ya. Saya katakan ya. Dari hadis riwayat Imam Sahih ya, sama orang sahabat, ada salah seorang tabi'in ya, orang tabi'in namanya Abi Sa'id. Dia mengatakan, saya waktu itu menikahi seorang budak. Pada autu nafar min Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu saya menikahi, maka saya kemudian mengundang beberapa sahabat. Kita kenal dengan yang namanya wali. Ini Abu Hudzaifah. Di situ yang saya undang. Sahabatnya macam-macam ya. Ada yang senior, ada yang junior. Termasuk Abu Hudzaifah itu Yaman. Kita kemudian makan-makan. Ada makan-makan. Wa uqimati sholat. Ternyata memasuki waktu sholat. Sholat dulu ayo. Kita berempat sholat. Begitu sholat, baca Abu Dzar yataqaddama. Ternyata Abu Dzar itu maju. Ada kemudian ditegur oleh sahabat yang lainnya. Ilaika ya Abu Dzar yang jadi imam itu tuan rumah. Ini loh biar Abu Sa'id yang jadi imam ya. Karena memang di dalam Islam sekalian, tuan rumah itu yang paling berhak jadi imam. Walaupun tuan rumah ini bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, itu kalau jadi imam itu yang paling abdul itu yang paling berhasil tuan rumah. Kecuali tuan rumahnya nggak mau, monggo Pak, dengan tuan rumah jadi imam, enggak lah, dengan ustaz, ada, monggo silakan jenengan. Nah, lalu silakan yang lainnya boleh jadi imam, ya. Maka kemudian yang lainnya mengatakan, kamu tuan rumah, saya tapi jadi imam. Kemudian jadi imam. Itu saya ya, kata pertama ilai wana akul mamluk wa alimuni, maka saya boleh jadi imam. Setelah selesai, mereka kemudian menasihati saya. Ya Abu Sa'id, idari alika ahlika, fasoli alika rawataini, summa sarilai ta'ala min khairi maka pola alika. Ya Abu Sa'id, kalau kamu itu harus menikahi seorang wanita, maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian doakan minta kepada Allah kebaikan dari wanita ini. Kalian bagaimana? Pegang ubun-ubunnya wanita ini, kemudian berdoa. Allahumma inni as'aluka khairuha wa as'aluka ma sabata ilaiha. Ya Allah, saya minta kebaikan dari wanita ini, kebaikan dari yang telah Engkau tetapkan kepada wanita ini, dan saya berlindung dari keburukan wanita ini serta keburukan yang telah Engkau tetapkan untuk wanita ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya masalah satu ya, sunnah ya, ketika kita selanjutnya habis menikahi seorang wanita ya, untuk kemudian ya membaca doa ini ya. Jadi apa? Doa ini dibacanya setelah akad nikah, maaf ya, sebelum hubungan. Kalau saja setelah akad nikah itu tidak tepat, boleh malamnya. Tapi yang penting sebelum terjadi hubungan suami istri. Ya, nanti ibu-ibu ya bisa ajarkan kepada putra putrinya. Kalau saya dulu ya, ketika nikah dengan istri ya, kita akan ditanyakan jam waktu itu jam 9 lah kurang lebih ya. Dulu kan selesai ya. Kita begitu akad nikah, lalu kemudian saya masuk dengan istri ke kamar ya. Jadi kan ganti baju dulu ya. Baju nanti kan di pelaminan ya. Kita kemudian ganti baju. Nah, ketika pas di kamar tadi kita sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa ini. Jadi yang baca itu suaminya ya, megang ubun istrinya. Istrinya gimana? Jangan ganti ya, megang ubun suami. Tidak usah ya. Istrinya suaminya aja. Istrinya suami baca apa. Kemudian sholatnya ini mau dilakukan dengan berjamaah boleh, sendiri juga tidak mengapa ya. Pertanyaannya, ibu dulu melakukan kan? Jadi harus melakukan ini Bu ya. Nah ini ya. Nih, monggo harus dilakukan lagi ya. Ya, ini kalau kita tidak bisa melakukan kembali ya udah ya. Ini sebagai ilmu buat anak kita ya. Nanti kalau ibu ada yang putrinya ataupun sama menantunya mau nikah sampaikan. Nah ini nggak pernah ngaji ya. Ada sunnah yang sholat ketika kita mau mendatangi istri kita setelah akad nikah, itu kemudian sholat 2 rakaat membaca doa ini. Doanya ini bisa dilihat di YouTube lah ya, di Google banyak, tulis saja ya. Sholat setelah nikah itu aja ya. Doanya mereka panjang ya. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma sabata ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma sabata ilaiha. Atau kalau nggak mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kami minta kebaikan dari wanita ini ya Allah. Saya mohon pelindung dari keburukan wanita ini ya Allah. Dan seterusnya. Dan ini ternyata ibu, ini bukan hanya ya digunakan ketika kita ini habis menikahi seorang wanita. Ternyata hadisnya, saya bacakan ya hadisnya ini.
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum imra'atan aw qadiman aw dabba falyaqul bi nasiyatiha wa yaqul Allahumma inni khaliqailah." Apabila kalian habis menikahi seorang wanita atau habis kemudian memperkerjakan seorang budak ataupun habis membeli seekor binatang, maka peganglah ujung-ujungnya, doakanlah, ya Allah saya minta kebaikan dari wanita ini, dari pelayan ini, dari yang namanya tunggangan ini. Ini jadi dalil ya. Kalau tadinya kita habis beli mobil, kalau zaman Nabi kan bukan mobil ya, tapi tunggangan ya, unta, kuda ya, maka hanya pegang ujungnya. Berdoalah, ya Allah saya minta kebaikan dari mobil ini. Nah kalau kita habis beli mobil, kita hanya apa? Mobilnya yang baru tadi dipegang ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya mana ya? Ya untuk mobil ya berarti di kap mobil atau kap mobil yang depan itu mesin itu loh ya, dipegang mobilnya. Kemudian apa? Doakan, ya Allah saya minta kebaikan dari mobil ini ya. Jadi dipegang ya. Jadi kalau beli mobil bukan kemudian mecah sendi di depan mobil. Ini karena sebagian saya lihat itu ya, sendi dikasih kembang, ya mobilnya dipecah. Bahkan nanti kemudian ya dikasih bunga ya. Nah, mungkin biar mobilnya itu berkah ya. Bukan itu ilmu dalam Islam. Tapi sebenarnya ya kita diajarkan untuk dipegang ya, didoakan ya. Kalau dulu ya kambing ya, sapi ya, unta ya. Ya kalau sekarang kan mobil ya dipegang tadi. Doakan ya Allah saya minta kebaikan dari mobil ini supaya mobil ini ya itu tidak menjadikan masalah bagi kita. Termasuk sebenarnya bukan mobil, kodim di sini pembantu ya. Oleh ibu ya berarti pembantunya wanita, kalau bapak pembantu laki ini kalau bisa dipegang. Karena apa? Namanya pembantu, jangan dikira pembantu itu kalau seandainya tidak membawa berkah itu bisa membawa kehancuran. Masih ingat ya? Ada sinetron yang namanya Ingat Pelayan Seksi. Jika pembantu tapi bikin majikannya kan berantem terus ya. Karena pembantu laki-lakinya ini pengen deketi istrinya terus ya. Nah istrinya cemburu terus gitu ya. Mau dipecat suaminya ini tak boleh sama. Jadi pembantu ini juga bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan masalah ya. Makanya ada satu kisah kita ini menjadi apa namanya hidroh ya, yang namanya pembantu itu juga apa namanya hati-hati. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yaitu menjual budak atau pembantu. Nah, budak itu betul jadi suruh-suruh kayak pembantu lah. Bapak akan menjual pembantu budak, ya, orang. Nah, berapa harganya? Harganya segini, ya standar lah. Sebelum saya beli tapi tanya. Pembantu ini atau budak ini punya aib apa? Aibnya cuma kecil kok. Apa? Pembantu ini tidak bisa menjaga lidahnya. Wah, lalu orang lain, wah ini bukan kecil itu parah itu. Ya saya nggak mau. Tak kira mungkin kecil itu dia orangnya nggak bisa masak. Nah, itu wajar ya, kecil bagusnya. Tapi kalau pembantu itu nggak bisa menjaga lidah, saya nggak mau dia pergi. Tapi orang ini dia pergi. Lalu datang lagi ada orang yang kedua. Wah, kamu jual budak pembantu? Iya. Punya aib nggak? Punya. Apa aibnya? Nggak bisa menjaga lidah. Yang lainnya pokoknya bagus. Pintar masak, ya. Tenaganya juga bisa dilakukan perbuatan apapun. Wah, cuma lisantok ya. Aibnya itu kecil. Tidak apa-apa, saya beli. Dia kecil aibnya. Aibnya kemudian dibeli. Ternyata apa? Pembantu ini ya, dia termasuk Katolik. Orang yang tidak bisa menjaga lidah, dia sedang mengadu domba. Terlihat bandingkan perempuan ceritanya atau budak ini perempuan. Dia itu kemudian ya ketemu sama istrinya. Kemudian dia mengaku antara istri dengan majikannya dengan mengatakan, ibu tahu nggak suami ibu itu kayaknya mau nikah lagi bu. Dan kemarin dia tuh dekat-dekat dengan wanita. Nah, karena suami dekat dengan wanita itu nggak mau nikah lagi. Lalu istrinya ini dia itu stres ya. Dia kemudian kalau nikah lagi gimana saya? Ada istrinya ini hamil sampai jatuh sakit, kemudian dia lapor sama keluarganya. Karena dia mau ngajari sama suaminya, nggak enak gitu ya. Nah, akhirnya dia lapor sama keluarganya, bilang, nah bagus suami mau nikah lagi, gimana ini? Kalau saya nanti dia nikah lagi, saya dicerai gimana? Gitu. Akhirnya suaminya dipanggil sama keluarganya. Mau nikah lagi ya? Oh enggak nikah lagi ya.
Bahkan gubernur ya, teman dekat dengan wanita enggak, itu karena saya cuma ngobrol aja, hanya itu dari teman. Tapi si pembantu ini tetap dia, karena dia tuh orangnya misalnya bisa dijaga ya, dia kemudian bilang sama majikan laki-lakinya, suami, tahu nggak ya, istri itu selingkuh loh. Lo tahu selingkuh dari mana ya? Istri itu nanti malam ya, rencananya kan kemarin kan bapak kan mau nikah lagi, ternyata bapak kan nggak nikah lagi ya, ternyata istrinya ini tuh masih cemburu belum percaya 100%. Makanya istrinya itu di belakang itu selingkuh ya, supaya ingin kemudian membunuh bapak, nanti hartanya dibagi sama selingkuhannya. Kalau nggak percaya Pak, nanti malam ketika bapak itu mau tidur ya, nanti istri itu akan membawa silet, nanti akan bunuh bapak. Oh gitu ya, kalau nggak percaya nanti malam. Hanya suaminya udah waspada. Kemudian budak ini datang ke ibunya, Bu ya, bapak itu hanya Bu ya, dia tuh diam-diam ya mau nikah lagi Bu, misalnya hari ini makanya akan mencarikan ibu. Kalau saran saya Bu, kalau bisa nanti malam pas bapak itu dibunuh aja, supaya nanti kemudian dapat uang warisan ataupun harta dari bapak. Oh iya. Akhirnya kemudian malam-malam ya suaminya tadi pas lagi tidur, kan suaminya nggak tidur gitu ya, mulai nggak gitu ya. Nah perempuannya bawa itu, oh bunuh. Nah suaminya kemudian, wah ini terjadi yang namanya pembunuhan itu. Malah kasihan perempuannya yang dibunuh. Gara-gara apa? Si budanya ini yang tidak bisa menjaga. Kalau tadinya suami istri ini hidupnya adem ayem, ya. Tapi kan tadi namanya orang yang mengadu domba ya. Makanya kalau kita kemudian ya memiliki seorang budak ya, ini juga hendaknya kita doakan. Nah ini yang ketiga. Ya, sebetulnya masih ada lagi, tapi karena waktunya tidak cukup ya. Tambah satu lagi lah ya, secara cepat. Yang keempat ya, itu ada di antara sholat yang kita dianjurkan, yaitu sholat al-qudum minas safar, yaitu sholat setelah pulang dari safar. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, ataupun Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim ya. Karena Rasulullah SAW kita qadima min safar baca fil masjid farokati ro'ataini itu majalah talina. Rasulullah SAW apabila pulang dari safar maka beliau datang ke masjid, lalu sholat 2 rakaat baru menemui orang-orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Di dalam bab istibatu ra'ataini fil masjid liman qadima min safar awal qudmihi. Bab dianjurkannya sholat 2 rakaat di masjid bagi orang yang baru pulang dari safar. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitabnya bab tersebut. Jadi dari hadis ini bisa berfaedah ya. Pertama ya, dianjurkan bagi kita yang pulang dari safar jangan ke rumah dulu, tapi kemana? Ke masjid dulu. Setelah itu di masjid kita sholat 2 rakaat. Sholatnya bukan tahiyat masjid, tapi sholatnya sholat pulang dari safar. Jadi nggak perlu tahiyat masjid ya, cukup sholatnya pulang dari safar. Dan pulang dari safar ini dilakukannya di masjid bukan di rumah. Jadi kalau tadi dia pulang ke rumah, apakah dia dianjurkan sholat 2 rakaat pulang dari safar? Tidak ya, karena di sini sholatnya itu dikerjakan di masjid bukan di rumah ya. Jadi sholatnya itu 2 rakaat ya. 2 rakaat ini bukan tahiyatul masjid, tapi sholat pulang dari safar. Karena dalam hadis yang lainnya pernah ada sahabat Jabir ya, dia itu pulang dari safar tapi sudah menunggu ya di dalam masjid. Kalau Nabi mengatakan, "Hai sahabat Jabir, pada jamalaka waktu fasali rakaataini." Tolong untamu diikat ya, mungkin kamu masuk masjid dulu, sholat 2 rakaat. Jadi Rasul mengatakan sholat 2 rakaat ini dan maksudnya adalah sholat pulang dari safar, bukan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid ketika pulang dari safar ini tidak dianjurkan atau tidak perlu dilakukan, tidak mengapa. Ya. Jadi sholatnya bukan 4 rakaat tahiyatul masjid baru pulang dari safar, bukan. Jadi langsung ya kita sholat pulang dari safar 2 rakaat saja. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, mohon di materi ini boleh, di luar juga tidak mengapa. Masih ada 9 menit kalau monggo Bu, ingkang beri nyuwun pirsa. Ya. Alhamdulillah ya, ini bisa dipahami yang baru tidak ada prosesnya berapa Bu? 3 ya. Nah,
Tolong catatannya ditutup, ya. Ya, jadi nanti sebelum jawab, ya, angkat dulu, ya. Pertanyaannya, sebutkan 4 sholat sunnah yang baru kita lakukan. 4 tadi, monggo Bu, 4-nya. Jadi pertama yaitu sholat syuruk, yang kedua sholat setelah kita pulang dari safar, kemudian sholat setelah berwudu, dan sholat setelah kita akad nikah. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Tadi saya menyampaikan hadis, ya. Bahasanya yang pertama kali nanti akan ditanya di hari kiamat yaitu mengenai masalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka yaitu amal ibadah yang lainnya bagus. Ya. Pertanyaannya, hadis ini riwayat imam siapa? Nah, jadi imam siapa tadi? Ya, monggo. Nah, cuma satu kata, ya. Jawabnya satu kata, mudah atau sulit ini? Cuma satu kata, ya. Imam Tirmidzi, ya, nah, jadi betul, ya, dari yang kata, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, sebutkan, ya, 2 keutamaan, ya, sholat setelah berwudu. Kita kalau melakukan sholat setelah berwudu akan mendapatkan 2 keutamaan. Nah, jadi kita sudah sebutkan dua-duanya. Jadi kalau kita sholat berwudu, apa keutamaannya? Angkat tangan. Monggo Bu. Sholat setelah berwudu. Kalau haji dan umrah itu sholat syuruk. Iya. Sholat syuruk itu kalau dia itu sholat syuruk maka ada pahala haji dan umrah. Tapi kalau setelah berwudu, siapa yang sholat setelah berwudu, dia konsentrasi, maka dia akan itu. Sama satu lagi. Ya, tiap ini juga-juganya sama. Nanti hadiahnya separuh nanti. Bagus, apa Bu? Ini Bu tidak dikatakan. Halo? Ya, sudah masuk surga. Ini benar juga, ya. Semuanya ini berarti Bu. Ya, udah. Berarti satu-satu lah. Ya, lalu dapat ya. Iya, 3. Jadi ini satu-satu nanti. Demikian Ibu ya. Jadi monggo ya, sholat ini minimal dilakukan lah ya. Kalau tidak bisa setiap pekan ya tahun sekali. Ya, minimal ya seumur hidup. Ya. Tapi memang kalau yang sholat nomor 3 saja nggak susah ya. Sholat setelah nikah itu ya. Ya, alhamdulillah sudah melakukan ya. Alhamdulillah ya. Nah, ibu belum bisa melakukan, maka nanti kalau bisa mendapatkan pahala ini ya, maka bisa tularkan kepada ya anak kita. Jadi bagi ibu yang mau mantu ya, kalau disampaikan ke putra. Demikian ya yang bisa kita sampaikan di Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Ustaz Profesor. Ingkang sampun paring ingkang saya. Mungkin kita sedaya saged namelaken kami butuhkan kami
Kesimpangnya di bumi. Silakan sudah kunjung Pak Ustaz, matur nuwun. Jadi awet wonten ngajengipun ibu sedaya sampun wonten unjukan. Ingkang dereng kathah ibu monggo dipun unjuk pundhar dipungi monggo pelajaraken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royatana wa qina adzabannar. Amin. Monggo. Lanjut unjuk belajar midhangetaken pangandikan saking Ibu Ketua. Ibu monggo dumateng Ibu Ketua. Ibu gak banyak pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama seperti biasa, pengumuman untuk pengajian Ahad pekan depan tanggal 14 September 2025 akan kita selenggarakan di Masjid Baitur Rahman Kasih untuk mengembalikan kesejahteraan semula. Kemudian uang infak yang terkumpul pada hari ini sejumlah Rp532.000. Alhamdulillah, semoga infak ini akan membawa ibu kepada keberuntungan dunia akhirat dan memberikan ini kalian umumkan infak subuh pada hari ini sebesar 398.900. Nanti jumlah keseluruhannya diumumkan di grup WA. Langsung belum tertulis ibu-ibu, seperti biasa kita tetap menggiatkan ini ya, infak subuh nih, sedekah subuh. Jadi jangan lupa setiap ini Ahad kalengnya di bawah, kalengnya di bawah. Yang belum istiqomah berusaha istiqomah. Nanti perolehannya kita manfaatkan untuk semoga bisa bermanfaat, insya Allah.
ibu-ibu boleh usul mau dipakai untuk apa. Sementara kita gunakan ini. Kemudian kita juga masih tetap menerima sedekah berupa minyak jelantah. Jadi jika ibu punya mau disedekahkan daripada dibuang, diberikan ke ICU. Kita dibawa sekalian ketika pengajian. Sudah semua dapat ini snack? Snacknya sudah dapat semua? Oh, belum. Yang belakang sudah belum? Tengah? Yang tengah sudah dapat belum? Belum semua. Sampun dereng. Nek belum dereng mau buka iki. Sing dereng asal mesti. Masuk ya. Pertama saya. Kemarin Mas Liwon ada yang berangkat. Sempat tes gula. Alhamdulillah. Dia nggak melawan ibu-ibu, sementara kegiatan kita belum kita tambahkan dulu kegiatan selain pengajian akademi. Semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan, istiqomah dalam semua ibadah, kegiatan yang baik. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menjadi orang yang baik. Tetaplah berbuat baik untuk semuanya. Kita tunggu pekan depan di Masjid Baitul Rahman. Semoga dimudahkan ya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan semua amin. Jadi tahu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat pun kita tutup ini Bu. Dari waktu itu keluarga dari hari acara tentu kata kehilangan dan yang sangat penting. Semoga kita tutup nanti doa panitok majlis semoga Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas sumber Niki Bu. Tempat parkirnya saya betul betul
Tapi